Kisah perjalanan Lo Feng yang berjuang menjadi lebih kuat untuk melindungi orang-orang di sekitarnya masih terus berlanjut. Di episode sebelumnya, kita sudah diperlihatkan dengan Lo Feng yang dihadang oleh sosok-sosok berjubah yang pada akhirnya ia bisa melepaskan diri dari mereka. Tapi dia harus mendapatkan beberapa luka di tubuhnya. Lo Feng juga menerima sebuah misi kematian yang mengharuskannya untuk keluar dari ruangan misterius yang kita sebut dengan rumah kristal. Selain itu, di dalam tempat tersebut, Lo Feng juga bisa meningkatkan kekuatannya dengan mempelajari ilmu dasar-dasar master mental tipe 312 yang kini membuat Lo Feng bisa mengontrol beberapa pisau terbang lagi. Namun karena tak kunjung keluar selama 3 bulan, kondisi di luar dunia reruntuhan pun mulai mengalami kepanikan. Meskipun kematian Lo Feng masih belum bisa dipastikan. Lalu, apakah Lo Feng yang masih terjebak mampu memecahkan rahasia di dalam rumah kristal dan keluar dari tempat tersebut? Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung jos ke dalam jalur ceritanya. Cerita pun bermula ketika Shushin yang tengah melakukan pekerjaannya di Higher Alliance kemudian mendapatkan sebuah panggilan telepon dan nampaknya ia mendapatkan kabar panggilan yang tidak baik-baik saja. Hujan pun mulai turun di malam hari. Di arah perjalanannya setelah bekerja seharian, Shushin merasakan cemas yang amat sangat. Dan tentunya itu semua terkait dengan kabar yang ia dapatkan sebelumnya. Dan tujuan perjalanannya kali ini adalah ke rumah Lo Feng. Dan sesampainya di sana, ia pun langsung bertemu dengan calon mertuanya. Yang ternyata kabar yang Shushin dapatkan merupakan kabar tentang Lo Feng yang masih belum keluar dari reruntuhan peradaban kuno nomor 9. Kabar buruk tersebut juga menyebabkan isak tangis Shushin semakin menjadi-jadi. Namun sang calon mertua yang mendekap Shushin terus mencoba menenangkannya. Karena selama pihak Aula Bela Diri Jixian masih belum mengkonfirmasi status kematian Lo Feng, masih ada harapan dan semua orang hanya bisa berdoa dan menunggu kepulangan dari sang MC. Waktu-waktu pun terus berlalu, musim pun terus berganti. Entah telah berapa lama waktu yang telah terlewati, namun amat sangat terasa kekosongan yang dirasakan oleh anggota keluarga Luo karena Lo Feng masih belum kunjung kembali. Di benteng perbatasan kota Jiangnan yang menjadi lokasi perjanjian dari dua insan, nampak terlihat Shushin yang masih menunggu kepulangan Lo Feng. Sebab ia yakin pesawat kertas pasti takkan meninggalkannya sendirian. Sementara itu di dalam rumah kristal, Lo Feng yang masih mencukur jenggotnya mendapatkan luka karena kurangnya fokus dalam kontrol pisau terbangnya. Itu semua disebabkan karena dirinya kini mulai merasa lelah setelah mengalami kebuntuan untuk bisa keluar dari ruangan rahasia yang kini mengurungnya. Walaupun ia sudah bisa mengontrol 14 pisau terbang secara bersamaan dan mengerahkannya sekaligus, yang total kekuatan hantamannya sebesar 7 juta kilogram, di mana serangan ini bahkan mampu melumpuhkan sosok yang berada di luar dewa perang, tapi itu masih belum cukup untuk bisa membebaskannya. Dinding-dinding yang mengalami keretakan akibat serangannya pun kembali pulih. Hal itu membuat Lo Feng semakin jatuh terperosok ke dalam jurang keputusasaan. Seakan-akan dirinya semakin jauh untuk bisa menggapai keluarga serta sosok yang ia cintai. Dan ini adalah 1 tahun tepat dirinya telah terjebak di dalam rumah kristal. Namun sayangnya kekuatannya masih belum cukup. Dan entah sudah berapa banyak usaha yang sudah ia lakukan agar bisa keluar, Lo Feng masih belum bisa menemui titik temu. Dan bahkan hasilnya semakin lama semakin memburuk. Dan kemudian kita akan beralih ke ruang rapat para petinggi Aula Bela Diri Jixian. Karena sudah 1 tahun sejak Lo Feng memasuki reruntuhan peradaban kuno nomor 9, maka sudah dirasa tidak ada harapan lagi bagi Lo Feng untuk bisa kembali. Karena itulah, meskipun sangat berat hati, tapi pemimpin Hong akan tetap mendeklarasikan tentang kematian Lo Feng yang dinyatakan tewas di dalam reruntuhan kuno. Sedangkan harta warisan kekayaan yang Lo Feng miliki di dalam Aula Bela Diri Jixian akan dialihkan kepada keluarganya. Tapi jet tempur cerdas milik Lo Feng akan ditinggalkan saja di dalam Aula Bela Diri Jixian.
Pak Wang juga menyatakan kematian Lao Feng ini sungguh sangat disayangkan karena dia mati di dalam reruntuhan kuno sehingga aula bela diri tidak bisa mengadakan upacara peringatan untuknya karena jasadnya sendiri tertinggal di sana, di mana kematian Lao Feng akan tetap menjadi rahasia selamanya seperti reruntuhan kuno itu sendiri. Atas tewasnya Lao Feng, Pak Vladimir juga mengusulkan untuk membahas inspektur baru di kota pangkalan Jiangnan selanjutnya untuk menggantikan sang MC. Dan setelah kematiannya dikonfirmasi oleh pihak aula bela diri Jixien, media-media pun mulai menyebar berita bahwa pada 30 September tahun 2058 telah diumumkan apabila sang dewa perang Lao Feng telah gugur di dalam misinya pada usia ke-20 tahun. Di mana kabar menyedihkan tersebut masih belum bisa diterima oleh para anggota Firehammer. Rasa kehilangan juga begitu disesali oleh sobat karibnya sendiri yang tengah menjalankan misi, padahal sekarang Ahun sudah berhasil lulus di dalam ujian praktisi bela diri. Tapi dia tidak merasa senang sama sekali karena sahabatnya telah pergi meninggalkannya. Sedangkan anggota keluarga Lao Feng sendiri pastinya merasakan kesedihan yang lebih pedih dari semuanya. Terlebih lagi ibundanya yang bahkan kehilangan nafsu makannya setelah kehilangan putra pertamanya. Semua senior-senior Lao Feng di kamp pelatihan elit pun merasakan duka yang amat mendalam. Padahal sebelumnya mereka sudah membuat janji untuk bertemu kembali di Istana Dewa Perang di masa depan. Bahkan rivalnya sendiri, Candice, sama sekali tidak menyangka jika Lao Feng harus mati lebih awal. Dan setelahnya Will pun mengatakan Lao Feng ini memang gila, dan itulah mengapa cepat atau lambat pasti akan terjadi sesuatu kepadanya. Namun sepertinya suasana hati Candice juga tidak baik-baik saja. Sebagai rivalnya dia juga merasakan kehilangan karena dengan kematian Lao Feng sekarang dia sudah kehilangan kesempatan untuk bisa berduel dan mengalahkan Lao Feng di dalam sebuah pertarungan yang adil. Di sisi lain, Shushin yang sedih saat ini kabur dari rumahnya dan pergi meninggalkan kota pangkalan Jiangnan. Sedangkan untuk pengawal yang bertugas untuk mengikuti Shushin disuruh untuk tetap mengawasinya, tapi jangan sampai mengganggu Shushin yang sedang sedih. Dari banyaknya orang yang merasakan kesedihan akibat kepergian inspektur kota Jiangnan, ada pula beberapa dari mereka yang merasa sangat senang. Contohnya Liao dan juga Venina. Di sini Liao sangat merasa bahagia dengan kematian Lao Feng, meskipun ia tewas bukan karena Liao sendiri yang membunuhnya. Sambil berjalan melenggang seperti sudah di atas angin, Venina mengingatkan Liao bahwa Lao Feng juga masih mempunyai orang-orang terdekatnya. Oleh karena itulah, dengan kematian Lao Feng maka keluarganya sudah tidak bisa menggunakan status ataupun identitas Lao Feng untuk melindungi diri mereka. Dan karena masih belum puas dengan dendam kesumatnya, Liao akan membuat keluarga Lao Feng menderita bagaimanapun caranya. Dan kemudian kita akan kembali dialihkan ke rumah kristal, di mana bagian inti dari ruangan ini masih terus berputar, yang artinya misi kematian Lao Feng masih terus berjalan. Sementara itu Lao Feng yang masih terjebak di dalamnya mulai mengalami tekanan mental yang berlebih. Kondisi mental Lao Feng juga semakin tidak stabil, di mana dirinya mulai melihat penglihatan-penglihatan yang aneh. Udara-udara yang terdapat di dalam ruangan tersebut berubah menjadi kehijauan, dan pilar-pilar dinding hitam semakin lama semakin memenuhi seisi ruangan dan semakin tidak memberikan ruang untuknya.
Lo Feng juga mendapatkan penglihatan Shushin dan cerminan dari wanita tersebut yang nampak terlihat begitu creepy. Itu semakin memperparah kondisi mentalnya. Apakah Lo Feng bisa keluar dari kegilaannya dan menuntaskan misi penilaian kematian ini? Kita akan beralih dulu ke tempat kediaman keluarga Luo, di mana Luo Ho baru saja mendapatkan kabar bahwa ibunya habis dipukuli oleh seseorang di sekitar taman kolam teratai yang tak jauh dari rumahnya. Dan orang tersebut sudah memukul kepala sang ibunda dengan keras. Namun beliau sama sekali tidak bisa mengenali siapakah pelakunya. Lo Hua yang sangat geram mendengarnya mulai menenangkan diri dan berpikir padahal keluarganya ini selalu rukun dengan tetangga-tetangga di sekitar perumahan. Dan bila mengingat kabar tentang kematian kakaknya yang baru saja diumumkan dan secara tiba-tiba keluarganya langsung mendapatkan teror yang tidak jelas, Lo Hua pun mendapatkan kesimpulan sudah pasti itu semua adalah ulah Liao. Dan kemudian ia pun menghela nafas dan lanjut untuk meminta bantuan kepada orang yang diteleponnya. Dan inilah waktu yang tepat untuk menggunakan sebuah harta warisan Lo Feng yang diberikan kepadanya. Dan itu adalah akar gagak hitam berumur 1000 tahun. Ya, kalau kalian masih ingat, harta yang satu ini didapatkan oleh Lo Feng di dalam sesi pertukaran sebelumnya, di mana pemimpin Hong memberikannya atas imbalan kontribusi Lo Feng di dalam Pulau Berkabut. Benda ini sangat berharga selain sebagai obat penyembuh ataupun digunakan untuk meningkatkan kebugaran fisik. Apabila diuangkan, akar gagak hitam ini bernilai miliaran hanxia. Kita akan kembali dilempar ke kediaman Liao, di mana seorang bawahannya memberikan laporan bahwa Lo Hua, adiknya Lo Feng, telah menjadi pemegang saham terbesar ke-8 di Bangwan. Yang diketahui Bangwan ini merupakan perusahaan saham terbesar pertama di dunia. Liao pun langsung kaget setelah mendengarnya. Itu adalah kabar buruk baginya, sebab para pemegang saham terbesar di Bangwan biasanya dipegang oleh para pejabat negara atau anggota penting dari suatu organisasi yang istimewa. Dan dengan Lo Hua menjadi salah satu pemegang saham terbesar di sana, maka keluarga Luo akan berada di bawah perlindungan utama Departemen Khusus Negara Hanxia. Sehingga Liao kini sudah tidak bisa lagi macam-macam dengan keluarga Luo. Wow, tidak disangka-sangka ya, Lo Hua yang terlihat polos bisa melakukan hal seperti itu. Liao pun sangat kesal, selain dia tidak bisa mengalahkan Lo Feng, bahkan dia juga tidak bisa mengalahkan adiknya. Dan saya akan memberikan sedikit trivia tentang Lo Hua. Meskipun kekuatan fisik anak ini tidak bisa dibandingkan dengan Lo Feng, tapi keenceran otaknya dikatakan lebih pintar dari sang MC. Dan dia memanfaatkan kepintarannya ini untuk bisa memajukan keluarga Luo di bidang saham. Dan itu adalah tujuan utamanya yang pernah diperlihatkan di awal-awal episode. Sedangkan akar gagak hitam yang sangat berharga sebelumnya kemungkinan besar dialihfungsikan ke dalam bentuk saham, sehingga Lo Hua kini bisa menjadi pemegang saham terbesar ke-8 di Bangwan, GGWP Lo Hua. Dan kemudian kita akan kembali ke rumah kristal. Nampak terlihat kondisi Lo Feng sudah semakin membaik daripada sebelumnya, dan ia masih terus berjuang meningkatkan kekuatannya untuk bisa keluar dari tempat yang aneh ini. Lo Feng terus memperdalam ilmu tentang dasaran master mental tipe 312 yang luar biasa ini, hingga akhirnya beliau kini telah membangkitkan pisau terbang ke-16-nya. Dan inilah waktu yang tepat untuk mengetes apakah dengan kekuatannya kali ini ia mampu menyelesaikan misi kematian. Lo Feng sendiri sudah terjebak selama 1 tahun 3 bulan di tempat ini, dan dengan terhentinya putaran dari bagian inti dari ruangan tersebut, maka Lo Feng kini sudah mengatasi problema yang selama ini membelenggunya. Dan setelah membuka kedua matanya, ia secara tiba-tiba berpindah ke ruangan lain dengan terlihatnya sebuah aula ruangan yang sangat besar dan begitu menakjubkan. Dan tempat ini diketahui bernama Aula Kristal Air di dalam reruntuhan peradaban kuno nomor 9, yang juga merupakan sebuah ruangan rahasia di dalam reruntuhan. Tempat ini diperuntukkan untuk para master mental yang telah menyelesaikan tahap ujian yang diberikan di dalam ruang rahasia. Seluruh isi dekorasi bangunannya sendiri berasal dari kristal air yang tidak bisa dihancurkan, yang hanya bisa dimasuki apabila seorang master mental telah memahami isi dari ilmu dasaran master mental tipe 312 yang terdapat di ukiran dinding kristal yang terdapat di dalam rumah kristal. Yang artinya Lo Feng kini sudah dinyatakan berhasil di dalam misi penilaian kematian.
Diikuti dengan munculnya esensi-esensi dari cahaya kristal yang berkumpul di satu titik dan kemudian membentuk sosok misterius seperti manusia. Tapi itu tidak terlihat seperti manusia bumi dan lebih seperti bentuk dari kehidupan asing yang hidup di luar bumi. Bentuk kehidupan ini memberi ucapan selamat kepada Lo Feng yang nampak terlihat sangat kaget, di mana Lo Feng langsung melayangkan pisau-pisau terbangnya. Dan kemudian cerita pun berakhir dengan penuh misteri. Wow. Siapakah sosok misterius tersebut? Ya, mungkin jawabannya bisa kalian temukan di dalam kolom komentar. Pasti banyak nih dari bocil-bocil konspirasi yang tahu. Oke, kalau kalian mau tahu bisa scroll di bawah komentar. Tapi kalau nggak mau kena spoiler, mending langsung cabut deh. Ya udah, kalau begitu pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Dan kita akan kembali di minggu depan.